Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di channel pertanian. Oke, hari ini kita bikin video lagi. Sudah sekian lama nggak bikin video. Ini adalah video updatean kita selama nanam cabai ya, cabai rawit. Aduh, sebenarnya saya ini pengen cerita nih kepada teman-teman bagaimana kondisi lahan kita ini dulu sampai sekarang. Sebenarnya teman-teman, untuk hasil juga dari hasil kemarin kita nanam sebanyak 8.000 pohon itu, kalau bisa dikatakan gagal, ya gagal juga. Dari segi produksi cabenya kalau bisa misalkan dikatakan berhasil, ya alhamdulillah. Dari segi modal juga kebalikin, karena kita kemarin kebantu sama harga yang mahal ya. Jadi kita ini sekarang lagi babad, kita tebang semua pohon cabainya karena kita anggap sudah tidak produksi lagi. Ini yang maksud saya gagal ini seperti ini, lahan ini nih. Ini sekarang lagi dibabad semuanya, lagi ditebang semua pohonnya. Kita itu kemarin dari 8.000 pohon itu yang berhasil produksi, yang tanamannya yang produksinya lumayan bagus itu hanya 4.000 tanaman. Dan untuk 4.000 lagi, yang setengahnya lagi itu bisa dikatakan gagal. Karena memang dikarenakan beberapa faktor sih. Di antaranya faktor pertama ya jelas faktor hujan. Curah hujan yang tinggi di sini, daerah kita ini, daerah saya ini, sehingga produksi buahnya kebanyakan terserang patek ya. Terserang patek. Baru 4 kali 5 kali panen itu sudah terserang patek, sehingga kita diobati juga sudah maksimal tapi tetap percuma. Jadi nggak bisa terobati patek itu. Seperti yang di lahan ini nih. Lahan ini gagal semua. Sampai sana gagal. Itu jadi penyebabnya ini faktor hujan, curah hujan yang tinggi. Kedua, karena lahan ini yang di bawah ini nih, yang lagi sedang dibabad ini, itu lahannya dulunya itu rawa, bekas rawa ya. Sehingga tanahnya itu belum benar-benar kering, jadi masih basah seperti lumpur. Jadi nggak tahu kenapa ternyata perkembangan rata-rata pohon di sini, yang di lahan ini, yang rawa ini, semua itu nggak baik perkembangannya, nggak tumbuh dengan baik. Itu ya, karena banyak yang kerdil, banyak yang kecil-kecil itu tanamannya. Padahal itu sudah saya kasih pupuk dan juga disemprot ya, tapi tetap karena mungkin tanahnya itu seperti rawa jadi basah gitu, nggak kering. Juga saya kemarin juga nggak olah lahan juga sih yang ini, yang lahan ini, yang di bawah ini. Berbeda dengan lahan yang di atasnya, yang di sini, yang 4.000 pohon lagi itu memang kita lahannya kering ya, dan juga terawat lah gitu. Nah itu ya, saya kasih gambaran besar untuk modal saya selama nanam tanaman cabai rawit sebanyak 8.000 pohon ini. Modal saya dulu itu sekitar hampir 20 juta lah, sekitar 18 ya, sampai 20 lah. Pokoknya nggak lewat 20 juta sih, di bawah 20 juta modal saya itu. Modal 8.000 pohon itu sekitar segitu. Itu yang paling besar kita ini adalah modal lahannya, karena kita ini pakai lahan sewa teman-teman. Sewa saja itu 2 kali lipat, 2 kali, maksudnya 2 kali periode tanam,
2 kali sewa ya, karena di sini kan 1 kali sewa itu jangka waktunya itu disamakan dengan panen padi ya. Padi kan panennya sekitar 4 bulan sampai 5 bulan lah rata-rata. Jadi kita ini cabai rawit itu kan dari pertama nanam sampai dipanen itu sampai habis pada periode pertama, panen pertama itu sekitar 8 sampai 10 bulan. Jadi itu 2 kali tahap bayar sewa. Nah itu, jadi yang besarnya itu adalah bayar sewanya. Nah, kita ada modal sekitar 20 jutaan ya. Enggak lebih 20 juta, di bawah 20 juta lah. Kemudian kita dapat kemarin itu dapat omset ya sekitar 35 jutaan. 35 juta. Jadi ini sebenarnya ya modal kebalikin juga sih modalnya. Cuman kalau untuk dapat keuntungannya ya nggak seberapa sih. Alhamdulillah juga lah, segitu juga alhamdulillah ya. Karena kita ini pertama kali nanam ini. Jadi belum tahu bagaimana cara ininya ya, nanggulangi untuk patek. Jadi dari 8.000 itu hanya setengahnya saja yang berhasil produksi yang baik. Setengahnya lagi gagal. Bahkan cukup teman-teman ketahui, dari 8.000 pohon itu saya targetan awal itu total semua produksi itu bisa dapat sekitar 3 tonan lah ya. Itu kan. Tapi ternyata tidak sesuai dengan hitungan kita. Kita dapat kemarin tuh hitung-hitungan itu sekitar hampir 1 ton. Enggak 1 ton sih, cuman mendekati lah. Berapa kintal, antara 8 sampai 9 kintal. Nah, kita kebantu kemarin kenapa dapat 35 juta lebih ataupun ya modal kebalikin, karena harga kemarin cukup pas lagi bagusnya gitu. Kemarin kita jual paling mahal itu 80.000 dari petani. Ya, jadi kita pernah jual paling mahal itu 80.000 dari petani. Alhamdulillah ya. Terus kemarin kita paling murah jual kita sekitar sekilo itu 25.000. Paling murah itu 25.000 dan paling mahal itu 80.000 kita jual. Alhamdulillah walaupun produksi cabainya itu memang kurang baik, tapi kita kebantu sama harga kemarin yang lumayan. Agak lumayan lah, jadi kita modal kebalikin juga. Jadi bisa kita nanam lagi buat modal. Itu teman-teman pengalaman saya ini untuk tanam 8.000 pohon ini. Dan sekarang kita ini lagi babad ya, karena sudah kacau sekali ini, kacau sekali, gagal ya. Dan teman-teman nanti kita akan share juga hitung-hitungan dari 8.000 itu kita dapat berapa, yang lebih rincinya lah. Yang lebih rincinya kita akan jelaskan nanti. Kita dapat dari 8.000 pohon dapat berapa produksi cabainya, berapa ton gitu, berapa kilo. Kemudian omsetnya berapa juga, berapa rupiah, kita nanti akan jelaskan. Kemudian per kita panen itu dapat berapa kilo. Dan juga kita kemarin sempat uji coba ya, bukan uji coba, siapa namanya sih? Namanya itu eksperimen. Kita ini eksperimen dari 2 pohon. Itu setiap kali panen 1 pohon itu berapa gram ya, berapa ons. Jadi kita bisa ketahuan dari pertama panen sampai habis itu 1 pohon itu dapat berapa kilo gitu. Nanti kita akan share pengalaman saya itu nanti di video yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya share ya untuk hari ini. Insya Allah nanti kita bikin video lagi. Mohon maaf teman-teman, baru kali ini kita bikin video lagi, karena jujur saja kemarin saya nggak sempat bikin video ya. Nggak sempat bikin video karena kondisi lahan kita yang seperti ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.